Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas terkait salah satu meme koin yang teman-teman juga banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin APU teman-teman. Dan seperti biasa, karena ini adalah meme coin yang mana pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. Disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, harapannya teman-teman selalu analisa mandiri, always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu, saya actually lumayan baru juga create Instagram account. So buat teman-teman yang mau nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi ataupun teman-teman yang mau tanya-tanya dan mau support saya juga, boleh banget follow aja di username yang tertera untuk Instagram account saya. Dan buat teman-teman yang mau tanya, boleh aja DM langsung ataupun tanya di kolom komentar di postingan Instagram account saya, itu juga boleh teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita coba pindah sebentar ke market cap atau ke kapitalisasi pasarnya, di sini tercatat per video ini saya record, APU ini ada di urutan ke 381, which is ini sebenarnya market capnya relatif turun dari yang sebelumnya saya bahas. Dimana kalau nggak salah, ketika sebelumnya saya bahas APU teman-teman di beberapa video sebelumnya, itu APU berada di kisaran harga 281, maksudnya market cap teman-teman ya, di kisaran market cap 200-an, kalau nggak salah itu waktu itu 281 teman-teman. Dan sekarang ini turun 100 ranking berarti jadi 381. Dan di sini buat teman-teman juga yang mungkin mau tahu nih seputar detail-detail terkait APU, seperti apa itu APU dan beberapa detail lainnya, itu boleh banget mampir ke video pembahasan APU yang pernah saya upload atau saya bahas di beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan oke, di sini mungkin saya akan lebih fokus ya ke price atau chartnya, di mana di sini kita akan bahas dari segi technical analysis secara lebih mendalam untuk price action APU di harga sekarang. Dan di sini saya akan coba ungkapin beberapa posibilitas yang mungkin terjadi nih sama APU ini. Yang pertama, di sini teman-teman harus notice dulu ya, bahwasannya sangat disayangkan APU ini sudah kembali ke bearish trendnya, dimana kalau kita sedikit kilas balik atau kita bahas sedikit nih, kita flashback sebentar. Di sini ya, ketika Apu ini pertama kali listing, dia actually memang tidak menunjukkan price action yang lumayan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ya, dia seperti membentuk lower high di sini. Namun ternyata teman-teman, setelah dia turun, memang dia membentuk lower low kembali dan dia konsolidasi di sini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sebenarnya ada zona akumulasi dan konsolidasinya dari Apu. And then setelah itu dia take off dan terbang sangat tinggi, dimana kalau kita ukur dari sini ke atas itu ratusan persen teman-teman, sangat lumayan ya. Dan tentu buat teman-teman yang beli di bawah sini tentu mengalami keuntungan yang cukup signifikan karena 700% lebih teman-teman. Congratulations. Dan di sini kalau kita lihat ya, baru-baru ini price action APU ternyata sangat kurang baik teman-teman, karena kalau kita notice dia berhasil breakout dari area 0,618 ya, atau lebih tepatnya breakdown ya. Jadi kalau kita ukur dari bawah sini ke atas dan kita perlebar, kalian akan notice di sini ada area 0,618, which is di demand zone yang sebelumnya saya tandai juga. Jadi di sini saya cuma ubah markingnya aja karena sebelumnya areanya juga nggak saya ubah sama sekali. Kalian juga boleh cross check. Dan di sini dia ke breakdown, and then sangat disayangkan ya, sekarang dia harus bermain di demand zone di bawah sini yang sebelumnya udah saya notice juga teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat mungkin ada beberapa teman-teman yang notice ini adalah head and shoulder dan sebagainya teman-teman. Dan apapun yang kalian katakan teman-teman, mungkin teman-teman ada yang beranggapan ini adalah pattern head and shoulder dan pattern-pattern lain, mungkin itu bebas. Tapi yang jelas untuk Apu ini memang sudah berada dalam bearish trendnya. Kenapa? Karena dia udah breakdown dari demand zone yang di sini dan juga dia breakdown dengan cukup rapi teman-teman. Dimana kalau kalian lihat di sini dia setelah dia breakdown ke bawah, dia testing dulu nih ke areanya yang ada di sini teman-teman, which is ini adalah trend line yang sebelumnya saya tandai di sini. Dan udah testing berkali-kali ya Apu di trend line ini dan akhirnya breakdown, and then dia testing dulu baru turun lagi teman-teman. Dan itu adalah pergerakan yang cukup umum ditemui dalam berbagai aset ya. Dan di sini Apu dari titik demand zone-nya atau kita ukur dari sini lah ya, ketika dia testing ini udah minus 50% lebih teman-teman. So mungkin banyak teman-teman juga yang nyangkut, makanya mungkin beberapa dari kalian ada yang request ya. Coba mungkin kalian komen nih, siapa aja yang nyangkut di Apu ini dan kalian nyangkut di average berapa nih? Saya pengen tahu teman-teman. Dan oke, di sini ya, kalau kita lihat ada beberapa potensi yang mungkin terjadi sama harga dari Apu ini. Yang pertama teman-teman, itu memang ada potensi ya. Jika di demand zone di sini atau demand area di sini untuk Apu ini gagal mempertahankan
harganya di demand zone ini atau dengan kata lain demand zone ini terbreakdown, maka secara otomatis ini tentu akan menjadi hal atau indikasi yang cukup buruk untuk APU karena tentunya secara bias akan semakin ke arah penjualan atau bias selling teman-teman. Dan tentu ya untuk demand zone atau demand area selanjutnya yang mungkin bisa dikunjungi adalah di kisaran harga ini teman-teman, which is ini memang last demand zone ya bisa dikatakan, atau demand zone yang mungkin secara historical demand zone terakhir yang bisa menahan pergerakan harga APU. So hopefully memang nggak breakdown dari demand zone ini. Namun apabila memang breakdown teman-teman dari demand zone di sini, maka mungkin posibilitas terbesarnya teman-teman bisa mengamati bahwasannya ada potensi untuk APU ini coba koreksi ke demand zone di bawah sini teman-teman, yang mana ini juga secara historical menahan pergerakan APU beberapa kali. Namun di sini karena itu memang adalah possibility pertama ya, yang mana didukung oleh tren, mengingat trennya memang sudah bearish. Namun tentu kita harus membuka ruang pada beberapa kemungkinan lain, di mana hopefully ya untuk APU ini bisa bertahan dari demand zone di sini. Nggak apa-apa kalaupun harus konsolidasi dulu, namun jika APU ini bisa climbing up teman-teman, at least sedikit demi sedikit, dan testing lagi ke supply area di sini, itu akan menjadi indikasi yang cukup bagus. Apalagi jika memang APU ini bisa breakout teman-teman di supply area di sini. Kenapa? Karena dengan dia breakout supply area di sini, otomatis dia diklaim lagi nih area 0,618-nya yang sebelumnya saya tandai juga, di mana ini tepat beririsan dengan resistance-nya yang di sini. Dan jika dia breakout dari supply area di sini, dia juga sekaligus mengubah resistance atau supply areanya di sini menjadi demand area kembali, dan tentu itu bisa menjadi batu pijakan untuk APU ini mungkin secara bigger time frame-nya akan coba testing lagi ke atas sini teman-teman. Namun itu tentu bukan hal yang mudah dan bahkan secara posibilitas itu lebih rendah dibandingkan kemungkinan pertama yang saya ungkapkan sebelumnya. Dan mungkin ya teman-teman kalau lihat beberapa harga meme coin itu rontok, wajar banget karena mungkin beberapa waktu lalu ya itu liquidity terutama dari meme coin pastinya flowing atau masuk semua ke meme coinnya dari Donald Trump teman-teman, which is pada saat itu Presiden Amerika sebelum dia menjabat teman-teman saat ini, which is Donald John Trump, beserta juga istrinya teman-teman itu juga membuat official meme coin mereka masing-masing. Dan sangat wajar jika flowing meme coin, bahkan pada saat itu hampir semua flowing di market crypto ya, pada saat itu mungkin altcoin, meme coin, dan berbagai coin lainnya itu flowing atau masuk ke koin-koin dari ekosistem keluarga Donald Trump tersebut, which is beliau dan juga istrinya teman-teman. Dan bahkan pada saat itu ya, kalau teman-teman notice di video pembahasan saya terkait official Trump di sini, kalau misalkan teman-teman notice ya, di sini saya sortir dari sektor meme. Pada saat itu official Trump ini sempat membalap Shiba Inu teman-teman. Kalian bisa mampir ke video pembahasan official Trump yang pernah saya upload juga. Pada saat itu dia berhasil melewati position dari Shiba Inu, dan itu hanya dalam waktu beberapa saat aja teman-teman ya. Dan di situ dia berhasil menggeser meme coin dengan market cap terbesar kedua di market crypto, which is yang pertama adalah Dogecoin dan yang kedua Shiba Inu, meskipun memang sekarang udah menempati posisi kedua kembali dari sektor memes. Namun pada saat itu official Trump itu berhasil membalap nih Shiba Inu di posisi yang kedua, dan tentu itu sangat unik ya karena memang baru beberapa saat tokennya udah bisa inflow banyak banget liquidity, dan tentu itu nggak terlepas dari ketenaran dan popularity dari sang presiden tersebut teman-teman. Dan wajar aja kalau meme coin lain pada rontok karena mungkin liquidity-nya ketarik semua ke sana teman-teman. Dan di sini kalau kita coba intip ya dari segi analitik, memang di Q1 ini sepertinya bukan kuarternya APU teman-teman, karena di 2 tahun berturut-turut ini tercatat merah ya untuk Q1-nya, dan meskipun di tahun 2025 ini masih ongoing, namun per video ini saya record udah minus 26,9%. Bukan awal yang bagus ya sepertinya di awal Q1 ini di bulan Januari. Namun let's see, kita akan coba lihat di bulan Februari dan Maret ini apakah APU bisa perform atau justru akan semakin terpuruk teman-teman. Gimana menurut kalian juga? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan juga buat kalian yang mau request analisa koin, bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah juga. Dan kalau teman-teman mau sekalian support saya, bisa sekalian lewat link traktir ya untuk request analisa koinnya. Dimana link traktir ini bisa teman-teman akses di bio akun TikTok saya ataupun di description pada channel YouTube saya teman-teman. Dimana di situ ada link traktir juga yang tertera di sana. Dan oke, that's all seputar analisa terkait APU. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah selalu request dan support saya sampai sejauh ini. And I'll see you teman-teman in the next video.